Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azahra Eka Budiani dari kelas 10-2, dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan biografi salah satu idola saya, Chairil Anwar. Pada bagian pertama ada orientasi. Chairil Anwar dilahirkan di Medan 26 Juli 1922. Chairil Anwar merupakan anak tunggal. Ayahnya bernama Tulus, mantan Bupati Kabupaten Indragiri Riau, berasal dari Teh Baruah, 50 kota, Sumatera Barat. Sedangkan ibunya Saleha berasal dari Situjuh, 50 kota. Dia masih punya pertalian keluarga dengan Sultan Syahrir, Perdana Menteri pertama Indonesia. Dia dibesarkan dalam keluarga yang cukup berantakan. Ibu bapaknya bercerai dan ayahnya menikah lagi. Selepas perceraian itu, saat habis SMA, Chairil mengikut ibunya ke Jakarta. Selanjutnya masuk pada bagian peristiwa penting. Chairil masuk sekolah Hollands Inland School atau disingkat HIS, Sekolah Dasar untuk Orang-orang Pribumi waktu masa penjajahan Belanda. Dia kemudian meneruskan pendidikannya di Meer Utgburg Leder Onderwijs atau disingkat MULO, Sekolah Menengah Pertama Hindia Belanda. Tetapi dia keluar sebelum lulus. Dia mulai untuk menulis sebagai seorang remaja, tetapi tak satu pun puisi awalnya yang ditemukan. Pada usia 19 tahun, setelah perceraian orang tuanya, Chairil pindah dengan ibunya ke Jakarta, di mana dia berkenalan dengan dunia sastra. Meskipun pendidikannya tak selesai, Chairil menguasai bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa Jerman. Dan dia mengisi jam-jamnya dengan membaca karya-karya pengarang internasional ternama, seperti Rainer M. Rilke, W.H. Auden, Archibald MacLeish, Hammersman, J.S. Lorhoff, dan Edgar Duperon. Penulis-penulis ini sangat mempengaruhi tulisannya dan secara tidak langsung mempengaruhi puisi tatanan kesusastraan Indonesia. Semasa kecil di Medan, Chairil sangat dekat dengan neneknya. Keakraban ini begitu memberi kesan kepada hidup Chairil. Dalam hidupnya yang amat jarang berduka, salah satu kepedihan terhebat adalah saat neneknya meninggal dunia. Chairil melukiskan kedukaan itu dalam sajak yang luar biasa pedih. Bukan kematian benar yang menusuk kalbu, keridlaanmu menerima segala tiba. Tak ku tahu setinggi itu atas debu, dan duka Maha Tuan bertahta. Sesudah nenek, ibu adalah wanita kedua yang paling Chairil puja. Dia bahkan terbiasa menyebut nama ayahnya, Tulus, di depan sang ibu, sebagai tanda menyebelahi nasib si ibu. Dan di depan ibunya, Chairil acap kali kehilangan sisinya yang liar. Beberapa puisi Chairil juga menunjukkan kecintaannya pada ibunya. Sejak kecil, semangat Chairil terkenal kedegilannya. Seorang teman dekatnya, Samsul Ridwan, pernah membuat suatu tulisan tentang kehidupan Chairil Anwar ketika masih kecil. Menurut dia, salah satu sifat Chairil pada masa kanak-kanaknya ialah pantang dikalahkan. Baik pantang kalah dalam suatu persaingan maupun dalam mendapatkan keinginan hatinya. Keinginan dan hasrat untuk mendapatkan itulah yang menyebabkan jiwanya selalu meluap-luap, menyala-nyala, boleh dikatakan tidak pernah padam. Dan yang terakhir ada bagian reorientasi. Vitalitas puitis Chairil tidak pernah diimbangi kondisi fisiknya, yang bertambah lemah akibat gaya hidupnya yang semrawut. Sebelum dia bisa menginjak usia 27 tahun, dia sudah kena sejumlah penyakit. Chairil Anwar meninggal dalam usia muda karena penyakit TBC. Dia dikuburkan di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak, Jakarta. Makamnya diziarahi oleh ribuan pengagumnya dari zaman ke zaman. Hari meninggalnya juga selalu diperingati sebagai Hari Puisi Nasional. Nah, itu tadi paparan mengenai biografi idola saya, Chairil Anwar. Maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga biografi ini dapat menambah wawasan kita mengenai Chairil Anwar. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.